3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan karena di masa pandemi ini sangat rawan sekali. Karena sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19, maka pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, maka saya akan mengabsen satu persatu. Mohon kameranya dinyalakan semua. Oke, saya cek ini satu kelas isinya berapa ya? 18. Oh, 18. Ya, ada 18 ya. Oke, semuanya sepertinya sudah hadir. Maka pembelajaran akan dimulai. Sebelumnya, hari ini Ibu akan menjelaskan KD 3.1 posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan indikator, mengidentifikasi karakteristik wilayah daratan dan karakteristik wilayah perairan Indonesia. Tujuannya dengan nanti pengajian PowerPoint disertai penjelasan, serta didik mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah daratan dan wilayah perairan Indonesia dengan benar. Sebelumnya coba amati gambar berikut apa yang kalian lihat. Gunung, Ya, terus apa air, ya? sungai, Ada apa lagi? sungai, Ya, yang lainnya mungkin bisa menjawab. pulau, danau, Danau, iya, dan masih banyak lagi. Oke, dari gambar tersebut, kalian amati dan coba cari berbagai sumber dapat dilihat dari modul yang sudah Ibu bagikan ataupun dari internet. Setelah itu coba kalian kemukakan apa yang sudah kalian dapatkan. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Dibuka materinya. Apakah sudah selesai? belum, Oke. Jangan lama-lama ya. iya Bu. Enak lama Bu. Sudah ya, kita bahas. Apa dari gambar yang kalian amati? Oke, dari gambar tersebut kalian sudah mengamati apa yang kalian dapatkan dari informasi modul internet atau PPT atau apapun itu. Ada gambar dewasa Bu. Gunung.
Dataran rendah. Iya, bisa satu-satu ya yang jawab ya. Nanti nilainya beda soalnya yang jawab sama yang tidak itu. Sungai, laut. Ya, Karakteristik wilayah perairan. ya karakteristiknya. Terus apa? Macam-macam danau. Dataran tinggi. Ya, jawaban kalian benar semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya dan wilayah Indonesia mempunyai wilayah daratan dan wilayah lautan yang masing-masing wilayahnya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Oke, Ibu akan menjelaskan materi melalui PowerPoint. Bisa dibuka PowerPoint yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Bisa. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang akan saya jelaskan hari ini tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama, karakteristik wilayah daratan Indonesia ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian relatif rendah, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah adalah padi, kelapa, pisang, dan jagung. Dataran rendah mempunyai ciri-ciri antara lain tanahnya relatif rendah, datar, terjadi akibat proses sedimentasi. Di Indonesia, dataran rendah terjadi akibat sedimentasi sungai. Tanahnya lebih subur dan banyak ditempati oleh penduduk. Jadi biasanya pemukiman itu ada di dataran rendah pada umumnya ya. Dan juga memiliki tekanan udara yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan terbentuk akibat proses sedimentasi dan erosi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi disebut dengan bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam atau bisa juga dikelilingi oleh pegunungan. Terdapat 3 jenis tipe utama dari gunung, antara lain gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan. Ketiga tipe gunung ini terbentuk dari lempeng tektonik ketika bagian dari kerak bumi bergerak, roboh, dan tenggelam. Tenaga endogen mengangkat lapisan batuan ke atas dan membentuk sebuah daratan yang lebih tinggi dari daratan sekitarnya. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian beberapa gunung yang berjejer membentuk pegunungan yang panjangnya bisa mencapai ribuan kilometer. Pegunungan adalah suatu daratan yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya. Karakteristik wilayah daratan Indonesia yang selanjutnya ada pantai, tanjung, dan delta. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pantai terlebih dahulu.
Pantai adalah wilayah menjadi batas antara lautan dan daratan. Karena di Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak sekali terdapat pantai. Beberapa pantai yang terkenal antara lain Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, dan masih banyak lagi. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal, diantaranya dimanfaatkan sebagai objek wisata, daerah pertanian pasang surut, areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada Tanjung. Tanjung merupakan sebuah daratan yang menjorok ke laut atau daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Tanjung yang luas disebut dengan semenanjung. Ciri-ciri tanjung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk di kawasan pinggiran laut. Yang kedua, lapisan batuan lembut warna coklat lebih banyak daripada warna hijau menjorok ke laut. Selanjutnya ada delta. Delta adalah dataran yang terbentuk dari hasil sedimentasi material-material yang terbawa oleh arus sungai yang letaknya di muara sungai. Selanjutnya ada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Karakteristik yang pertama adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, ya pengertian ini, yang menggenangi dan membagi daratan atau benua atau pulau-pulau. Laut menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Wilayah Indonesia sekitar 2/3-nya merupakan laut. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Tentunya ada danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibanding dengan sekitarnya. Selanjutnya sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil, bermula dari daerah pegunungan, sedangkan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat dengan arah laut maka akan semakin lebar. Jadi sungai itu dari hulu itu pegunungannya itu semakin mengecil, kemudian sampai ke laut yaitu semakin melebar, ya, di hilir gitu. Karakteristik wilayah perairan Indonesia yang selanjutnya ada rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami, genangannya dapat bersifat musiman atau permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan. Selanjutnya teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjual ke daratan yang dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karenanya letak yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Ada selat. Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kedalamannya sekitar antara 200 sampai 1000 meter. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang terbentang luas. Selatnya ini dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau, jadi jalur perdagangan juga bisa, jalur antar pulau menyeberang gitu juga bisa.
Oke, itu adalah karakteristik wilayah perairan dan dataran di Indonesia. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Tadi itu yang sudah dijelaskan, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bu. Oh, tidak ada ya. Ya udah, kalau tidak ada, kita akan membahas tugas yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Kita bahas sekarang aja. Saya buka, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kita bahas satu persatu ya, dari soal yang pertama. Ada yang mau menjawab? Bentar, Bu. Atau saya tunjuk saja ya? Loh, kok ditunjuk sih, Bu? Ya udah, silahkan dibuka dulu ya. Lelaita, Bu, mau menjawab. Sudah? Ya, coba Lelaita dijawab. Nomor 1, dibaca dulu soalnya. Silahkan dijawab. Nomor 1. Jangan di-mute, Len. Lelaita, nggak kedengeran suaranya. Iya, Bu, lupa. Oh iya, silahkan. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Perairan Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah daratan. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari wilayah perairan Indonesia. Jawabannya. 1. Danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibanding dengan sekitarnya. Terus, sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Yang ketiga, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Terus, telu adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Iya, Sudah, benar. Bu. Oh iya, ini saya akan bertanya ke Aula, jenis-jenis danau itu ada apa aja? Bentar, Bu. Aula tidak memperhatikan Danau ya. vulkanik, Oke. Selanjutnya, danau tektonik, danau tektovulkanik, sama danau Dolina, Bu, yang saya tahu. oh iya benar. Selanjutnya sekarang nomor 2 ya. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Lutfia? Ya, Bu. Nomor 2 ya. Silakan dijawab ya. Ini soal dulu apa jawabannya langsung? Soalnya dulu dibaca ya, biar lainnya juga memperhatikan. Siap, Bu, siap. Perairan laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat dilihat dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki kedalaman laut yang lebih dangkal dibandingkan dengan wilayah laut Indonesia bagian tengah dan timur.
Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kedalaman laut di Indonesia? Jawabannya itu yang pertama ada perbedaan proses pembentukan morfologi laut Indonesia. Yang kedua, terjadi penurunan kerak samudra di wilayah bagian timur Indonesia. Yang ketiga adalah bagian barat laut Indonesia terbentuk karena transgresi. Itu saja, Bu. Ada yang tahu transgensi itu apa? Mungkin Herninda. Transgresi adalah naiknya air permukaan laut dan daratan menjadi tenggelam. Oke, nomor 3 Herninda bisa dijawab sekalian. Bentar, Bu. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terhampar begitu luas. Secara perkembangan wilayah laut tidak terjadi secara singkat. Banyak proses yang dilalui dalam perkembangan wilayah laut Indonesia. Jelaskan bagaimana sejarah perkembangan wilayah laut Indonesia. Yang pertama, Territorial ZEE and Maritime Greenland Ordonancy atau TZMKO tahun 1939 merupakan hukum laut pemerintahan Hindia Belanda yang menetapkan batas laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil dari garis laut ketika air sedang surut. Hal ini merugikan Indonesia karena sebagian besar perairan yang berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan perairan internasional sehingga kapal asing bebas berlalu lalang mengambil sumber daya laut Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, Deklarasi Juanda merupakan sebuah deklarasi mengenai batas wilayah perairan laut Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Salah satu inti deklarasi Juanda adalah perubahan batas laut teritorial Indonesia yang semula 3 mil menjadi 12 mil diukur dari garis pantai pulau terluar yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Yang ketiga, United National Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 merupakan konvensi PBB tentang hukum laut yang mengesahkan batas wilayah perairan laut Indonesia secara internasional pada konvensi PBB ketiga yang dilaksanakan tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Batas wilayah perairan laut Indonesia yang disahkan meliputi batas laut teritorial yang diukur sejauh 12 mil dari garis pantai pulau terbesar, zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang diukur sejauh 200 mil dari pantai pulau terluar, dan batas landas kontinen yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar vertikal dan sudah. Yang lainnya, apakah sudah dapat dimengerti? Sudah. Nanti yang jawabannya kurang-kurang tolong dilengkapi ya, sesuaikan tadi sama jawaban teman-teman kalian. Setelah itu jangan lupa dikumpulkan ke ibu ya. Kapan dikumpulkannya? Langsung hari ini juga ya, langsung dikumpulkan di grup Google Classroom ya. Ya. Oke, pembelajaran telah selesai karena waktunya sudah habis. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hindari kerumunan, jika tidak berkepentingan dimohon tetap di rumah saja. Belajar yang rajin ya anak-anak, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.